Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Waalaikumsalam selamat warahmatullahi datang. wabarakatuh. Halo, selamat datang di Lintas Cerita. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam dimanapun penonton atau pendengar berada. Kali ini adalah episode perdana dari Lintas Cerita, di mana Lintas Cerita akan menyajikan cerita dari berbagai topik, daerah, pengalaman, dan lintas generasi. Lintas cerita episode kali ini mau dengerin cerita gimana sih perjalanan jadi dokter gigi gitu. Hingga sekarang memiliki ketertarikan membuat platform edukasi kesehatan yang namanya Medication. Mungkin nanti bisa dikoreksi ya, Medical Education. Tak lain dan tak bukan adalah Kak Gadis. Halo Halo, Kak Gadis. halo teman-teman, halo Kak Fani. Terima kasih loh sebelumnya sudah Oke. diberikan kesempatan untuk hadir di Lintas Cerita. Oke, ini sangat Oke. deg-degan nih saya Kak, soalnya perdananya ya. Perdana. Sama ini lintas cerita perdana. Oke. Oke, Oke, mantap. mungkin ini kali ya, mungkin sedikit Bismillah. cerita dikit. Aku tuh dulu tuh sempet ini Kak, pingin banget ambil dokter gigi. Dulu tuh pernah. Mhm. Tapi kayaknya tuh nggak bakal keterima deh. Kayak ya udahlah yang penting masuk undangan aja lah, manalah yang bisa masuk nggak usah tes-tes lagi gitu kan. Alhasil ya udahlah Mhm. ambil gizi gitu. Oke. Jadinya, ya udahlah dokter gigi ya ya kampusnya sebelahan, gitu. Jadi, mungkin cerita sedikit, saya ketemu Kak Gadis ini dari suatu komunitas yang namanya Karir Pas, terus nyoba ngobrol gitu. Sebenarnya kan ini pertemuan kedua kita ya Kak Gadis ya? Pertemuan Betul. kedua kita dan mungkin, kita kenalan dulu mungkin ya Kak ya, tapi kenalannya pakai games. Nah, Aduh, games-nya itu gimana tuh Kak? namanya Spontan Jangan Uhuy. susah-susah ya Kak? Enggak, nama gamesnya adalah Spontan Uhuy. Aduh, apa tuh? Jadi Seru kali nih kayaknya, nanti Kak seru nih. Garis bakal jadi nanti Kak Garis tuh bakal saya tanya nih, tapi jawabnya spontan aja, nggak usah mikir. Enggak, Oke. soalnya bukan kayak ujian kok, Kak, Oke, santai oke. saja. Oke, siap Kak Gadis? Oke, siap, Oke. Pertanyaan pertama, ini terkait Kak Gadis ya, bukan aku ya. Jadi Oke, kalau misalnya ada aku berarti artinya Kak Gadis. mhm. Oke, pertanyaan pertama, makanan favoritku adalah Pecel. pecel. Kenapa pecel, Kak? Iya, soalnya itu yang paling gampang di mana-mana ada di sini. Oh Sampai gitu. dulu itu waktu kuliah dijulukin teman-teman tuh duta pecel, karena tiap makan Wah, beli pecel. weh. Cocok nih jadi brand ambassador gizi nih kayaknya ya, Berenang pecel. iya, Cocok 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 promosi pecel. promosi pecel. Sampai sekarang Oke. tuh suka ini, tahu-tahu tempat-tempat pecel yang enak di Malang Kota, di sekitar Ih, rumah juga, oke, boleh gitu. boleh. Next time ya, Kak, dikasih tahu, "Kak, aku lihat di sini pecel yang enak di mana nih?" Bisa kontak Kak Gadis. Iya, betul, teman-teman. Tapi yang di Malang aja ya, saya nggak tahu tuh pecel di Jogja Mhm. yang enak di mana, Kak Fani yang Iya, tahu. jarang sih, Kak, agak susah itu tuh, makanya. Mmm, Oke, lanjut pertanyaan kedua. Nggak susah kan ya, Kak? Cuma enggak susah kaget ini aja kan? sejauh ini ya. Cuma Nggak tahu spontan setelah ini. nih, Mhm, pemanasan tadi. pemanasan. Oke, selain pecel, duta pecel ya. Selain sebagai dokter gigi, Kak Gadis dikenal sebagai Apa ya? Oh ini, pecinta kucing. punya kucing berapa, Kak? 2 sih Kak, nggak banyak. Wah, ya papa gemes banget itu. Suka Ya emang. sukanya makan apa, Kak? Dia tuh kalau makan sekarang pilih-pilih Kak, kalau nggak yang enak gitu nggak mau dia. Jadi harus dicampur wet food sama dry food-nya tuh. Wah, Agak picky emang. Mhm. kucingnya picky eater ya, nggak cuma Iya, bocil betul. ya. Oke, oke. Kucing, jadi sang ininya kucing ya. Jadi babu kucing. Babu kucing, Kak, iya, kucing kan majikannya. Benar. Oke, pertanyaan selanjutnya. Setelah bangun pagi, yang pertama aku lakukan adalah Ke kamar mandi. oke, ke kamar mandi langsung ini ya, Kak, langsung cuci-cuci gitu ya? Iya, cuci muka, itu kan jam-jamnya ini ya,
pagi kan itu. Oke, cukup ini ya. Gercep langsung kamar mandi. Oke. Lanjut pertanyaan selanjutnya. Buku favoritku adalah Buku favorit adalah karya nama yang paling saya suka itu ini bukunya karyanya Ustadz Salim Afillah, itu tentang apa, Kak? Mungkin bisa diceritain mana yang paling favoritnya itu. tentang lapis-lapis keberkahan. Jadi Hmm, kalau saya lagi ini ya, lagi suntuk buka itu tuh rasanya kayak dipuk-puk gitu ya bacanya. Jadi cukup mengisi jiwa energinya gitu. kayak mood booster gitu ya, Kak ya. Iya, mood booster-nya Itu buku. berapa Jadi halaman, Kak? aduh bukunya ratusan halaman, ada 500 kayaknya ya. Jadi saya tuh belum Lumayan tebel selesai ya. bacanya. Jadi baca itu mesti diulang-ulang gitu. Kayaknya tiap katanya itu bener-bener yang dari hati ke hati mungkin ya penulisnya. Masya Allah ya, menghadapkan Jadi gitu. mhm, Oke, next. Pertanyaan selanjutnya adalah, masih banyak ya, Kak? enggak, ini dua terakhir. Oke. Oke siap. Nanti sessionnya malah isinya pertanyaan nanti ya. Nge-games terus nih kayaknya. Oh, games terus ya tetap Lanjutkan tanya sih. lanjutkan. Iya Oke, lanjutkan, Kak. selanjutnya adalah tempat terjauh yang pernah kukunjungi. Ada Balikpapan dan Lampung sih. Oke, Balikpapan dan Lampung. Mungkin jauhan Lampung kali ya kalau dari Malang ya. Iya, Atau sama aja mungkin. ya, Kak ya? Tergantung pakai naik apa gitu ya. Ah, Itu kalau ngapain, Kak? Di Lampung, di Balikpapan tuh ngapain? ke rumah saudara, ke rumah bude, di Lampung bude, ke Hmm, Balikpapan juga bude. Nah, yang paling jauh ini Lampung sih menurut saya, karena waktu itu ke Lampungnya naik bis beberapa hari. Kalau ke Balikpapan kan naik pesawat ya, cuma sejam naik doang dari pesawat. Surabaya. Jadi kerasa yang paling Hmm, jauh itu ke Lampung sih. oh gitu. Kalau di Lampung tuh yang khasnya tuh apa, Kak? Khasnya apa ya waktu itu ya, saya lupa karena sudah Atau lamanya kalau mengunjungi apa gitu di sana? di sana mungkin, nggak tahu ya saya waktu itu kok nggak ke mana-mana ya. Karena di sana itu pedesaan gitu loh, jadi banyak Oh, kebun kebun kelapa sawit kayak gitu-gitu, jadi bukan di pusat kotanya. mhm. Panas apa sejuk, Mhm. Kak, di sana? Lebih condong panas atau sejuk? Ini lebih ke panas ya. Tapi Panas. kalau dibandingkan Malang ya, karena Malang tuh super dingin ya waktu itu, waktu saya ke Lampung. Jadi lebih panas sih. Oke oke. Lumayan ya perjalanan sampai Lampung. Iya, Jauh. sampai lah. Oke, Ada yang lebih pertanyaan jauh terakhir. lagi, iya, Pertanyaan terakhir sebelum kita next tanya oke, intinya. Misal nih, Kak, Mars, planet Mars itu tuh udah bisa kita huni. mhm Udah bisa kita huni dan itu kita bisa kapan aja dari bumi ke Mars tuh gampang gitu. Udah kayak di Mars tuh udah kayak di sini gitu, udah kayak di bumi gitu. mhm. Dan kita bisa bolak-balik gitu. Nah, Kak Garis tuh mau nggak hidup di sana? Kalau di sana banyak orang-orang yang di sini juga, saya mau sih. Tapi kalau di sana Oke. sendirian nggak mau. Oke. Berarti ini ya tipe orang yang tetap mau apa ya? Mencoba, mencoba hal baru gitu ya. Iya, Tertantang, suka tantangan mhm. ya Kak ya. Nggak apa-apa ke sana, asalkan kuajak semua yang di sini. Iya, iya. Nah itu maksudnya kayak karena kayak semua orang tuh mau gitu mencoba kayak ya udahlah udah nyaman di sini nggak maulah pergi-pergi lagi gitu misalnya. Oh gitu? Ceritanya Oh tuh iya iya ya iya, mungkin iya ya sih. sok-sok Mhm mhm. psikologis gitulah ya Kak. Padahal kan nggak tahu ya di Mars tuh nanti gimana kan. Tapi kan Kak Fani Iya. bilangnya, ya pokoknya Iya sama kan kayak di ini bumi. hanya suatu kasus aja. Iya. Siapa tahu kan Mhm semakin mhm mhm. berkembangnya zaman di Nggak bumi apa-apa, sudah sangat berkembang. siapa tahu ada sesuatu yang lebih ini mungkin yang bisa dipelajari di sana. Jadi ini ya Kak, apa ya, curiosity-nya tinggi ya. Jadi pengen tahu lah di sana ada Iya nanti keingintahuannya lebih tinggi. oke oke. Udah itu selesai dari games-nya. Jadi kita udah kenal sama Kak Lulus kan? Gading. Alhamdulillah. Spontan uhuy ya. Jadi emang gamesnya spontan uhuy sudah disiapkan. Oke,
kita ke sesi yang intinya ya, Kak, ya. Mungkin ini tuh mau tahu sih cerita gimana Kak Gadis sebagai seorang dokter gigi gitu. Mungkin perjalanan karirnya seperti apa, mungkin dari SMA kali ya, Kak, ya, proses mau Iya, milih mhm kenapa mau milih mhm jadi dokter gigi, kenapa nggak yang lain mhm gitu. Karena kayak dokter mhm. gigi tuh isinya tuh kok ya ngurusin mulut orang gitu kan, kok mau Iya. gitu. Mungkin silakan Kak Gadis. Oke, terima kasih Kak Fani kesempatannya. Kalau ditanya soal ini ya Kak ya, itu bikin saya tuh nostalgia dan flashback gitu ya, perjalanan yang kemarin-kemarin dan itu cukup menguras memori saya karena harus memutar momen-momen yang kemarin sudah terlewati yang cukup jauh ya waktu itu karena saya angkatan 2014 dan sekarang 2023. Jadi cukup jauh, mengingat-ingat. Sama dong Kak, 2000 berapa, Oh 14? iya? 14 nih, Iya Kak? sama. Kita seangkatan dong? Oh, Masya Allah, kita 11, seangkatan. ya Allah. Mhm. Angkatan Oke oke. 96 berarti ya? Mhm. Jadi, semuanya itu mengingat yang kemarin tuh men-trigger saya tuh jadi kangen gitu kan, jadi merasa be grateful ternyata yang kemarin kayak rasanya mustahil terlewati, itu ternyata terlewati gitu kan ya, ternyata Kangen sudah nih, mau lagi nggak Kak? enggak sih, itu cukup dikenang, tidak Oh, untuk diulang, Kak, mohon maaf. alhamdulillah. Oke oke. Yaitu, moto-moto anak FKG gitu yang sudah lulus, cukup dikenang tidak untuk diulang, tapi untuk dilanjutkan gitu, insya Allah gitu. Rasanya kayak, nggak sebentar kuliahnya, 7 tahun saya, jadi melebihi masa sekolah dasar gitu ya, sekolah dasar cuma 6 tahun, ini 7 tahun. Jadi saking saking lamanya sampai-sampai pertemanan kami itu pertemanan yang gagal move on gitu ya ketika sudah lulus. Gagal move on. Gagal move on gitu ya. Dan pada tengah-tengah perjalanan mungkin ada fase di mana rasanya itu ingin menyerah gitu ya, tapi ternyata kita harus tetap bertahan menyelesaikan apa yang sudah dimulai gitu ya, bertanggung jawab dengan pilihan sendiri gitu ya. Nah, awal perjalanannya mungkin, ini ya, dimulai dari SMA. Jadi SMA mungkin teman-teman yang mau masuk ke FKG gitu ya, punya punya keinginan masuk FKG atau mungkin FK, silakan pilih SMA dan pilih jurusan IPA, karena memang harus jurusan IPA, tidak bisa jurusan IPS maupun bahasa, begitu. Nanti kalau sudah masuk jurusan IPA, ini, pilih jurusan Fakultas Kedokteran Gigi ketika pemilihan masuk ke perguruan tinggi. Ada jalur-jalurnya macam-macam. Nah, tadi Kak Fani sebutkan ada jalur undangan ya atau senam PTN waktu itu nama kerennya. Kalau sekarang mungkin beda lagi, bukan senam PTN lagi. Lagi ya, oh, udah beda lagi. Nggak tahu Iya, apa sudah itu. beda. Beda nama lagi, sekarang sudah agak keren lagi senam PTN itu. Dan yang kedua ada ujian tulis SBM secara nasional, bisa juga mandiri gitu ya, yang diadakan oleh universitas negeri maupun swasta, dan juga ada juga jalur bidik misi. Jadi teman saya juga ada yang jalur bidik misi. Nah, saya dulu alhamdulillahnya itu dapat jalur yang SNMPTN, jadi jalur raport gitu ya. Awalnya itu saya juga ini ya, bingung ya mau pilih jurusan apa gitu kan. Saya itu sukanya cuma matematika di mata pelajaran IPA, nggak ada biologinya gitu kan. Sedangkan kedokteranku kan identik dengan biologi gitu kan. Nah Hafalan ya, nilai Kak, ya? iya, nggak tahu saya itu kenapa. Tapi memang dari awal pingin masuk yang kesehatan gitu. Akhirnya saya pilih jurusan itu yang pertama kedokteran gigi, yang kedua dan ketiga itu saya pilih yang saya suka, yaitu matematika sama statistika. Pokoknya saya tuh juga pinginnya masuk yang senam PTN nih, nggak mau yang ujian-ujian lagi. Mungkin kalau saya nggak keterima senam PTN gitu ya, saya nggak ambil SBM tuh kayaknya, Kak. Jadi saya ambil ini kali ya, sekolah kesehatan yang di dekat rumah saya gitu. Jadi Di Malang berarti ya, Kak, ya? intinya saya pilih jurusan itu yang nomor 2 dan 3 itu yang setidaknya nilai saya yang lebih stabil gitu kan di matematika, jadi saya pengennya masuk yang intinya yang undangan lah.
mau nggak keterima pilihan satu nggak apa-apa, yang penting matematika gitu kan, maksudnya yang saya suka gitu ya. Alhamdulillahnya yang pilihan pertama kedokteran gigi tadi gitu ya. Jadi untuk perjalanannya sendiri, saya dulu itu nggak ada bayangan Kak, kuliah kedokteran gigi itu bakalan gimana. Apakah alatnya kan banyak ya, apakah beli alat sendiri atau mungkin sekolahnya berapa lama saya juga nggak tahu waktu SMA tuh. Jadi asal ambil aja gitu, biayanya berapa juga nggak tahu, perjalanannya gimana ya nggak tahu. Jadi karena ini ya, dulu itu belum ada pengarahan dari alumni gitu ya ke sekolah saya. Makanya ketika saya sama teman-teman saya itu masuk kuliah, kami tuh bikin acara Kak, namanya kampus fair. Jadi kampus fair ini kegiatan kami mengumpulkan teman-teman kami yang sudah masuk perguruan tinggi gitu ya, dikumpulkan untuk membagikan informasi, bagaimana sih kehidupan mahasiswa tuh gitu ya, dan jurusannya apa aja sih di kampus mereka masing-masing dari kami. Karena kan kami sudah tersebar di seluruh PTN-PTS Indonesia gitu ya, jadi ada kesempatan di sini untuk mengenalkan ke adik-adik kami, karena kami merasa dulu itu kami nggak dapat gitu. Nah, alhamdulillah sampai sekarang, itu kami angkatan pertama yang mengawali kegiatan itu dan sampai sekarang tiap tahun alhamdulillah ini ya, eee, tiap tahun tuh Berjalan ada ya? gitu. Jadi memang itu sangat berguna sih buat adik-adik gitu ya, gimana kehidupan mahasiswa, terus ngekosnya itu gimana. Jadi ada paling nggak itu ketika adik-adik kita itu masuk ke perguruan tinggi, ada kakak tingkat yang bisa mengenalkan kehidupan kampus gitu kan, bagaimana jadi anak kos kayak gitu. Jadi lebih safety lah Kak ya, pertemanannya dan lain-lainnya gitu. Nah mungkin, eee, setelah saya masuk ke kedokteran gigi, saya baru tahu bahwa dokter gigi itu masih umum gitu. Kalau dulu perspektif saya itu dokter gigi itu sudah spesialis. Ternyata setelah masuk gigi, dokter gigi itu masih umum Kak, masih ada spesialisasinya lagi gitu ya, ternyata. Dan kebanyakan, eee, orang mikirnya, "Alah, apa, dokter gigi itu pelajarannya cuman gigi doang," gitu kan. Padahal kami juga ini, ternyata awal-awal itu ada mata pelajaran yang tentang kedokteran dasar gitu, secara umum, tapi yang nggak yang mendetail, tapi yang berkaitan dengan mungkin bekalnya untuk gigi juga. Nah, masa studinya itu ternyata lama, cukup lama ya, 6 tahun. 4 tahunnya sarjana atau mungkin masa preklinik kalau kita kenal biasanya, S1 gitu. Nah, setelah S1 selesai kita masih ada lagi tuh namanya profesi atau klinik atau koas. Ini 2 tahun, tapi kebanyakan kami lebih dari 2 tahun gitu ya. Jadi sangat challenge-nya apa ya, lumayanlah Kak, kalau S1 tuh kayaknya emang bener ya kata kakak tingkat dulu itu waktu saya masih kuliah S1, "Ya skripsi mah nggak ada apa-apanya daripada koas," ya ternyata bener Kak waktu saya koas. S1 itu nggak ada apa-apanya gitu ya. Jadi sangat cukup tantangannya banyak waktu koasnya. Jadi saya koasnya 3 tahun, S1-nya 4 tahun. Iya. Kemudian apalagi nih, Kak? Mungkin yang dipelajari kali ya, yang dipelajari Boleh saat boleh. yang S1 itu mungkin, ini kita belajarnya tentang kedokteran dasar, ada kedokteran gigi ya dari banyak cabang departemennya. Bedah mulut, kemudian ortodonsi, kemudian prostodonsi, penyakit mulut, kedokteran gigi anak, kemudian apalagi ya, radiologi kedokteran gigi dan juga periodonsi, konservasi gigi juga, jadi banyak sekali departemen yang dipelajari. Nah, dulu itu uniknya adalah kami juga ada ini, mata kuliah skills lab. Jadi skills lab itu memang kami harus ini ya, mandiri dalam segi skill dokter giginya. Jadi beda dengan praktikum. Kalau praktikum kan kita mempraktikkan ini ya, uji coba gitu kan, penelitian gitu. Kalau skill itu kita mengasah skill kemampuan dari keterampilan motorik kita dalam perawatan treatment gigi gitu kan. Nah, ini uniknya mahasiswa FKG nih, Kak. Kemana mana tuh kita bawa alat.
bawa bawa toolbox gitu ya. Mungkin mahasiswa kesehatan tuh ada yang kayak gitu, bawa kayak alat-alat toolbox-nya kayak Pak Tukang gitu ke mana-mana kita bawa. Heeh, iya iya, bener Iya kan? banget. Iya, Buat Kak Fani apa pasti itu, tahu. kadang kayak Mhm, bawa kayak gigi-gigian juga, itu nggak sih, Kak? iya, heeh. Nah, itu kita beli sendiri ternyata waktu kuliah. Jadi memang, Wow, secara modalnya banyak ya, secara siapkan finansial itu modal. kita harus mengeluarkan uang untuk alat gitu ya, beli alat-alatnya. Tapi itu juga bisa investasi sih, Kak, buat, ini, mungkin setelah lulus mau praktek gitu, praktek mandiri itu bisa investasi mulai dari kuliah gitu. Jadi kalau memang dananya ada, beli alat yang sekalian bagus gitu, yang mungkin, lebih bisa dipakai dalam jangka waktu yang lama gitu. Itu sih, Kak, Oke, mhm. mungkin Terus ini, Kak, ini ya, apanya? enggak ya, lanjut aja, Kak. Terus banyak ujiannya. Nah, setiap hari tuh ujian, Kak, kalau kuliah itu ya. Mulai dari kita kan sistemnya kurikulumnya kan blok, jadi kayak paketan gitu ya. Kami, sistemnya bukan yang SKS yang tiap awal semester itu kami memilih mata kuliah apa, dosennya siapa gitu kan, kalau jurusan lain mungkin ya. Kalau di kedokteran gigi itu, kami sudah nggak milih itu. Jadi ya, sesuai apa yang dipaketkan di satu semester ada berapa blok gitu ya, kita ikut itu. Ujiannya juga lumayan tiap 2 bulan, 3 bulan sekali itu kami sudah ujian. Nanti setelah selesai semuanya kita ada skripsi juga, skripsi untuk lulus S1-nya. Setelah skripsinya selesai, masuk koas itu ada ujiannya lagi, ada ujian OSCE, ada ujian CBT. Jadi koas itu kan, lebih ke klinik ya, lebih ke praktek. Jadi kita mengaplikasikan ilmu yang sudah didapat di sarjana untuk dipraktekkan ke pasien, yang awalnya mungkin skills lab-nya itu di Pantem, itu dipraktekkan ke pasien waktu profesinya atau koasnya, gitu. Jadi kita cari-cari pasien itu, Kak, waktu koas itu, mhm. Itu sih, Kak, fasenya memang cukup panjang gitu ya, dan yang paling menantang tuh waktu koasnya. Nanti setelah koas tuh juga banyak ujiannya, luar biasa Ya tiap hari setiap fase ujian. ada selalu ada cobaan gitu ya, Kak, ya. Iya, Mau cobaannya, kapan pun ada mhm, cobaan. Nah, mungkin mhm, ini, Kak, aku tertarik sama pas koas, katanya menantang. Nah, mungkin dari Kak Geri sendiri tuh yang paling berkesan, yang paling mhm. menarik dari koas, kan koas berapa tadi, Kak? 3 tahun ya, Kak, ya? 3 tahun, Koas mhm, 3 3 tahun. Nah, tahun. dari 3 tahun itu hal yang paling menarik atau yang paling merasa masih teringat sampai sekarang tuh apa, Kak? Ini sih, Kak, banyak sekali ya. Kan koas itu kan kami mengerjakan pasien nih. Nah, pasien gigi itu kan dan pasiennya itu kayak kasusnya itu sudah ditentukan dari misalkan kita harus cabut gigi 10 kali, atau harus harus tambal gigi 10 kali juga, atau mungkin, ini ya, ada kasus-kasus yang memang kita harus cari. Yang paling susah itu penyakit mulut. Kan kita harus cari penyakit mulut yang sariawan atau penyakit-penyakit yang lain. Itu jarang kan, Kak, orang punya sariawan kan. Sariawan yang jenisnya aja banyak yang harus dicari. Itu jarang banget. Jadi kita Karyawan tuh harus ada banyak cari. jenisnya, Kak? Iya, ada yang sariawan, maksudnya, ada yang sariawan minor, ada yang mayor, tergantung penyebabnya juga, ada yang ulcer traumatik, jadi tergantung penyebab dan, ini, penanganannya juga sebetulnya sama, tapi tergantung penyebabnya. Kalau memang penyebabnya yang mekanik, itu biasanya kita cari penyebabnya dan dihilangkan, gitu aja sih. Mhm. Terus, karena cari pasien itu susah, akhirnya kita tuh kayak semacam sales gitu, Kak, keluar masuk gang. Jadi yang paling diingat itu, kita tiap sore kan pelayanan di koas itu kan klinik di rumah sakit tuh jam 8 sampai jam 3 sore ya. Kalau nggak ada pasien ya sudah kita nggak kerja apa-apa, nggak progres hari itu ya. Nah, kalau sore itu kita cari pasien, screening ke TPQ-TPQ, mungkin ada yang keluarga pasien tuh kita ke screening ke PKK-nya atau kegiatan-kegiatan pengajian yang pokoknya kita gas aja lah. Udah nggak ada ininya, nggak ada remnya itu Nggak kalau ada cari pasien. malu-malunya ya? Nggak ada malu-malunya, Kak. Pokoknya kayak sales gitu loh, "Pak, ada yang bisa dibantu nggak masalah gigi?" Kayak gitu-gitu. Jadi cukup menantang ya, sampai-sampai kita tuh, eee pasien itu saking awetnya gitu, saking kenal lamanya itu kayak keluarga sih.
sampai kayak keluarga gitu pasien. Mhm. Karena Dan harus ini lagi dimonitoring sama ya, Kak, ya? iya bener, Balik-balik ke kalau harus kan pasien koas itu perawatannya lama. Kenapa kok lama? Karena tahapannya itu kan detail ya, Kak, ya. Dan dan karena mahasiswanya banyak, kita tuh gantian kursi giginya, dental unitnya tuh gantian. Itu satu. Kemudian yang kedua, kadang, eee, pasien itu nggak sampai selesai nggak mau lanjut, gitu. Jadi kita harus mengulang lagi. Itu sih yang kedua. Jadi waktunya kalau jadi misalkan ini ya, Kak, nambah lagi ya, iya, nambah nambah waktu lagi, lagi. dan nambah waktu lagi ya. Misalkan tahapannya 20 tahapan tuh. Yang paling lama itu bikin gigi palsu, sama perawatan behel anak gitu ya. Itu butuh waktu 2 tahun bisa, 1 tahun, 2 tahun. Lah kalau misalkan setahun belum selesai pasiennya udah hilang atau ada juga itu, teman atau kakak tingkat gitu yang pasiennya sampai meninggal gitu. Jadi maksudnya dalam artian pasiennya itu meninggal saat perawatan belum selesai gitu ya, maksudnya penyebabnya juga bukan karena perawatan juga. Nah itu kan mau nggak mau ya qadarullah gitu ya, Kak, ya, pasiennya nggak bisa lanjut, akhirnya mencari lagi pasien, kayak gitu. Jadi sangat beragam sekali permasalahannya gitu. Tapi juga kami tuh sesama teman juga merelakan diri jadi pasien, Kak. Saya dulu waktu kuliah FKG, saya nggak pernah tuh ke dokter gigi. Perawatan gratis sama temen. Jadi pasien temen. Saling menggratiskan satu sama lain gitu Saling ya? iya, "Sariawan, aku sariawan lagi nih, jadi pasienmu dong," gitu. "Tuker-tukeran, nanti kamu kapan ya?" Kan ada tuh kasus yang sudut bibirnya luka gitu ya, Kak. "Ini aku belum dapat kasus ini, kamu mau ya jadi pasienku?" Jadi kita tuh Oh, harus jadi itu nilai mhm, plusnya masuk FKG adalah pasti gigi kalian jadi lebih terawat. betul, betul sekali, Kak, gratis, Kak. Itu Menarik sih. menarik menarik. Mhm. Oke oke. Terus itu kan dari segi, apa ya, tantangannya ya, Kak, yang Mhm menarik ya. mhm, Mungkin mhm mhm. kayaknya tuh kok agak negatif-negatif, tapi ya menantang gitu ya. Nah, Mhm mungkin mhm dari mhm. selama proses proses sekolahnya ini, apa sih hal yang paling disukain? Yang paling senang banget kalau inget ini? Mhm mhm. Jadi yang paling saya bikin grateful banget ya, Kak, ya, menjalani kuliah FKG. Kami tuh lingkungannya sangat suportif gitu ya dalam pertemanan. Itu sih yang agak bikin gagal move on gitu ya, dalam artian setelah lulus tuh rasanya kayak teman kami tuh sudah kembali ke tempat tinggalnya masing-masing, terus kami harus mandiri gitu kan. Yang awalnya tuh bareng-bareng. Dapat masalah ini kita juga saling, apa ya, bukan cuman saling support tapi saling sambat juga gitu. Saling sambat, saling support. Lingkungan belajar yang suportif, terus, pasien yang rasa keluarga gitu ya, bahkan sampai sekarang pun itu kami kadang masih kontak-kontakan gitu ya. Ing Pas saya lewati jalan yang pernah kami lalui pun di Malang kota gitu ya. Itu rasanya kayak men-trigger, ya Allah saya dulu sering banget ke sini antar jemput pasien gitu. Ini tuh pasien anak itu Mhm kami antar jemput sendiri gitu. mhm. Kadang pasien pulang itu, "Kak, lapar," gitu kan, ya kita ini beliin jajan pasien kayak Jajan gitu. dulu ya, Iya, jadi ngedate-nya itu bukan sama doi tapi sama pasien kayak gitu. sama pasien. Dan terus Atau mungkin networking ada yang dapat mhm. doi dari pasien itu kan. Oh ada sih kayaknya itu, Wah, ada. ada ternyata. Itu, jadi kalau Pasienku misalnya adalah cari jodohku. doi juga bisa di situ ya. Terus selain itu networking-nya lebih luas. Mungkin, kita belajar komunikasi ya, Kak, ya. Karena ternyata komunikasinya, seiring berjalannya waktu itu ngalir aja. Nggak cuman awalnya mungkin sama dosen, sama teman, tapi ternyata setelah meluas networking-nya, kami juga memperkuat relasi dengan tenaga pendidik gitu ya. Mungkin dengan lab laboratorium gitu ya, dokter gigi itu kan ada, perawatan yang butuh lab gitu ya, perawatannya. Itu juga komunikasinya penting gitu ya, bagaimana komunikasi dengan lab. Selain itu juga dengan pasien, dengan keluarga pasien, atau mungkin
untuk yang kita membutuhkan pasien anak yang harus ke sekolah-sekolah atau lembaga atau instansi atau TPQ gitu kan, kita kadang ada bikin MOU gitu dengan sekolahnya. Jadi memang banyak sekali yang bisa dikembangkan gitu ya, selain kita belajar dengan buku atau mungkin dengan, dengan perawatan aja. Jadi di luar itu banyak sekali yang kami dapatkan gitu ya selama kuliah. Terus, yang bikin lebih senangnya lagi, dokter gigi tuh nggak ada jaga malam. Oh, Cuman iya ya? iya, kita nggak ada tuh Kak, jaga malam di IGD itu nggak ada. Sampai sekarang pun praktek malam kan nggak ada. Siapa yang mau ke Iya dokter iya, gigi bener. malam-malam, ya tidur orang-orang. Bener 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 bener. Oh iya Mhm, ya, baru sadar. Iya, nggak ada iya, jaga malam ya, bener bener. terus juga meningkatkan self awareness sih, Kak. Mungkin orang-orang mikir dokter gigi mah nggak mungkin ya sakit gigi. Lah saya dulu sebelum masuk FKG, itu saya karena ini, motivasinya karena sering ke dokter gigi, Oh karena gitu. permasalahan gigi, Bahkan semua departemen gigi ya, mulai dari konservasi gigi, kedokteran gigi anak, apalagi ortodonsi, bedah mulut, penyakit mulut, semua departemen kayaknya semuanya saya sudah masuk tuh. Dibayangkan kan Kak, bahwa dokter gigi juga ini, bisa juga sakit gigi gitu kan, dan hikmahnya adalah saya itu bisa merasakan apa yang nanti akan saya berikan ke pasien saya, gimana rasanya disuntik, gimana rasanya dibor, yang bor itu, itu kan ngilu ya. Kak Fani pernah nggak sih Iya giginya iya. dibor? Pernah Mendengarkan pernah pernah. mendengarkan mesinnya nyala aja kan ngilu ya. Mhm. Kayak Nah scaling kan juga bunyi juga kan itu? iya, emang itu bikin kepala pening ya denger bunyinya aja. Nah, saya tuh jadi operatornya, jadi yang merawat itu nggak masalah denger bunyinya. Pasiennya mungkin ngilu dong, ngilu. Ah, iya, tapi ketika saya jadi pasien, saya tuh merasakan, aduh ngilu banget ya, dengernya aja sudah beda rasanya ketika saya merawat sama saya jadi pasien gitu. Jadi hikmahnya banyak banget sih, Kak. Saya jadi pasien operasi gigi yang bungsu itu juga pernah, perawatan behel juga pernah, terus perawatan saluran akar juga pernah. Gimana rasanya merasakan berbagai macam bahan gitu ya, kedokteran gigi itu sudah dicoba nih. Ternyata ya ada yang nggak enak kayak gitu ya. Alhamdulillah sudah pernah merasakan. Oke. Tapi Jadi sekarang banyak lebih self awareness sih, Kak. lebih sadar diri gitu ya, lebih Sadar oh diri. jadi bisa respect, jadi respect, bisa jadi empati Mhm, juga. Jadi kalau jadi pasien tuh mhm, kayak gini deh rasanya. Jadi kayak mhm mungkin lebih mhm, lebih hati-hati, lebih tahu mhm, cara gimana mengkomunikasikan biar bisa mhm nyaman mhm. gitu ya Kak ya. Nah itu Iya lebih betul. disiplinnya ya supaya lebih mau Mhm, mau apa ya, mau aware sama kesehatan gigi mungkin mhm dari mhm. apa ya, stigma kalau ke dokter gigi itu kan serem ya, Kak, ya. Dulu Mhm tuh saya mhm tuh mhm. juga kayak gitu, kayak, "Aku nggak mau ke dokter gigi." Tapi gara-gara dokter gigi, karena ya agak tegas gitu ya, Mhm disuruh mhm. minum obat di situ ya, Kak. Jadi sampai sekarang tuh saya bisa minum obat langsung. Sekarang dulu tuh saya minum obat tuh harus digerus Oh gitu loh, iya? Kak. Gara-gara di Oh, dokter gigi, iya harus di iya. situ, Kak. Mhm Ya Allah, jadi jadi mhm. jadi harus bisa gitu. Dan sampai sekarang Mhm itu jadi mhm. berkat dokter gigi saya bisa minum obat langsung pakai air Masya minum gitu Allah. loh. Mhm Jadi masih mhm. terngiang banget dan kayak Mhm suaranya mhm. bener sih Kak, dari luar tuh aja kayak suaranya, "Aduh takut, ini gimana?" Kan Gitu. menakutkan kan emang, saya aja takut Menakutkan. kalau jadi pasien tuh. Mhm. Mungkin karena juga saya udah, apa ya, di bidang kesehatan juga ya Kak ya, jadi kayak, "Oh iya, iya oh iya iya," gitu, udah Mhm mulai mhm. ngerti gitu. Mhm mhm. Malah kayak, "Oh iya, kok jadi ingat belum scaling, oh iya, Mhm. belum Mhm harusnya harus mhm. cabut gigi," gitu dan lain Mhm mhm. sebagainya. Mhm. Wah Jadi wah, memang menarik sekali. mmm, jadi memang kita nggak mungkin bilang kayak misalkan, "Disuntik tuh nggak sakit kok." Ya sakit, gimana kena jarum nggak sakit kan. Ya tapi kan nggak apa-apa sakitnya sebentar gitu kan, tujuannya sakitnya kan bukan untuk menyakiti, kayak gitu kan. Jadi memang kita bisa bilang ke pasien kayak misalkan cairan apa yang irigasi itu kan emang nggak ada yang enak kan rasanya. Ya itu memang, sudah merasakan, oh ini memang nggak enak. Jadi
saya harus gimana memberikan ke pasien, gimana caranya menjelaskan gitu kan, supaya pasien juga nggak kaget gitu ya ketika saya berikan cairan itu, kayak gitu. Mhm, Oke, oke. Mungkin ini sih Kak, apa ya, tips tips yang mau masuk ke kedokteran gigi nih, yang lagi galau mau ambil kedokteran gigi nggak ya? Dan nanti mhm, sama kayak kita berdua Kak, yang penting mhm, bisa masuk undangan lah ya, iya gitu. betul, mhm mhm, Nah mungkin itu gimana tipsnya mhm, Kak, untuk mempersiapkan masuk ke kedokteran gigi, apa yang perlu dipersiapkan gitu? mhm mhm. Mungkin kalau saya dulu, mungkin kita ya, mungkin tetap yang pertama adalah jurusannya SMA itu harus IPA. Nah, nggak apa-apa sih kalau memang punya motif, harus punya ini, motivasi strong why-nya harus kuat dulu dari diri sendiri, jangan sampai misalkan karena faktor orang lain, mungkin disuruh orang tua atau mungkin disuruh orang lain, "Terus kamu masuk, oh dokter gigi aja lah," gitu. Kalau bisa sih kita harus punya motivasi dari diri sendiri ya, karena yang menjalani kan kita. Dan, harusnya sih punya ini ya, punya wawasan, tapi saya dulu nggak punya wawasan tentang bagaimana kuliah di dokter gigi gitu ya. Tapi seenggaknya, kalau sekarang itu kan bisa akses internet gitu ya, nggak kayak zaman kita dulu ya, Kak, ya, mungkin internet masih belum kayak sekarang. Ya mungkin sudah ada dulu, tapi mungkin karena Kelihatan saya kelihatan generasinya ya? kan tinggalnya di desa ya, di desa itu kan, belum terjamah oleh internet, nggak kayak sekarang juga, kayak gitu. Jadi mungkin informasi bisa diakses di internet juga, cari tahu yang banyak bagaimana sih mungkin ini nanti video ini kan juga bisa menjelaskan bagaimana kehidupan kuliah FKG itu bagaimana, berapa lama, dan apa yang harus disiapkan. Finansial juga perlu gitu ya karena, apa, beli alat sendiri, mungkin beli textbook sendiri gitu ya. Dan nanti waktu koas pun itu membayarkan perawatan pasien gitu. Jadi, pengeluarannya double-double kalau masuk profesi gitu. Tapi insya Allah, kalau kita punya niat ini ya, niat yang kuat, terus, bertanggung jawab dengan apa yang sudah dipilih, kayaknya finansial itu bisa ini ya, mengikuti gitu ya. Rezeki itu pasti ada aja gitu, insya Allah pasti akan dicukupkan gitu. Yang penting kita punya strong why dulu, kenapa masuk FKG gitu. Kalau bisa dari diri kita sendiri dan niatnya ini, ditata juga di awal gitu, kenapa kok mau masuk FKG gitu. Atau jangan-jangan ini, karena kalau masuk FKG nanti jadi menantu idaman, oh belum tentu gitu kan. Menantu idaman masing-masing calon mertua itu beda-beda, ya kan. Terus Iya. ini, FKG itu terkenal dengan fakultas kebanyakan gadis. Jadi, Sama kayak apa ya namanya ya, Kak? iya, fakultas kebanyakan gadis FKG. Memang Sama gadisnya kok, banyak, Kak. Kak. Sama, Oh itu iya, juga. gizi juga Bahkan sama. ya namanya Keputren, Kak. Udah Oh nama iya, grupnya aja Keputren karena cewek semua, nggak ada cowoknya apalagi angkatan. apalagi bidan ya, Kak, bidan kan nggak ada Wah, cowoknya. jelas kalau itu ya. Tapi kalau di kedokteran gigi masih ada cowoknya kan ya, Kak? Masih, kami masih ada Ya kan? cowoknya, tapi ya masih banyakan ceweknya sih, Kak. Ya di populasi saat ini juga kebanyakan perempuan ya, Kak, ya? Mhm mhm, mhm, Bandingnya juga. mhm. Oke, oke. Nah, mungkin ini kali ya, Kak, ya, tadi kan sempat singgung tuh di depan terkait Medicine ya, Kak, ya? Iya nggak sih namanya Oh iya, Medicine? medicine, Gitu, mhm, education. Nah, mungkin bisa cerita sih, Kak, kenapa kok bisa membuat itu? Apa ada hubungannya sama kedokteran gigi atau bagaimana kok bisa ada mencetuskan seperti mhm, itu? mhm. Jadi awal mulanya itu kami platformnya itu saya dengan teman saya bidan gitu. Nah, karena Iya. background kami itu sama dari kesehatan gitu ya, kami tuh mikir, "Kita tuh ngapain ya?" Maksudnya, "Kita tuh bikin apa yuk?" Gitu, yang kira-kira bisa bermanfaat untuk orang lain gitu kan. Nah, kami lihat peluangnya tuh kan sekarang banyak banget yang memanfaatkan digital ya, platform digital ya untuk edukasi. Kan sebelum-sebelumnya mungkin dulu itu kan kami mengedukasi pasien atau masyarakat lebih luas itu kan dari lingkup kecil ya, itu dari klinik, dari poli gitu ya. Dari poli yang terbatas tembok gitu kan ya informasinya,
dan terbatas kepada pasien yang kami edukasi saja. Ternyata saat ini tuh sangat berkembang ya, terbantu teknologi gitu ya. Jadi edukasi itu bisa dilakukan dengan menggunakan platform digital. Ya masih sederhana sih Kak itu, dan memang, diawali dari ini, dari teman-teman terdekat kami yang menjadi narasumber gitu ya. Karena kan, sebetulnya sebenarnya kita itu kan punya ini ya, punya networking yang baik gitu kan ya, Kak, antar tenaga kesehatan gitu ya, baik dokter, dokter gigi, perawat bidan, gizi, farmasi gitu kan ya. Jadi kenapa nggak dimanfaatkan gitu loh. Kenapa kita nggak, eee, ya intinya membagikan apa yang kita punya lah, Kak, ya. Eman kan kalau misalkan hanya kita yang miliki gitu kan, selagi ada peluang dan, eee, kita menggali potensi kita gitu kan ya, kenapa nggak dicoba? Ya memang, eee, awalnya itu memang ini, masih tahapan yang belajar gitu kan. Dan sampai sekarang pun kita masih belajar gitu ya, gimana caranya konsisten dalam, membuat konten kayak gitu. Mungkin konsisten dalam mengadakan, apa, live Instagram gitu. Kami sejauh ini masih live Instagram sih, Kak. Jadi itu aja sih. Intinya bagaimana membagikan ilmu kita gitu kan, ilmu kami yang diamanahi ilmu gitu kan ya, gimana bisa bermanfaat untuk orang lain dan juga harapannya sih kalau itu edukasi tentang kesehatan gitu ya, itu nanti kalau diterapkan nanti bisa turun-menurun tuh ke generasi berikutnya 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 gitu. Jadi harapannya jadi Hmm, amal jariyah gitu ya, itu sih amin, Kak. Masya Allah ya. Semoga. Niatnya sudah bagus sekali untuk ya amal jariahnya Cuman untuk gitu. konsistensinya apa ya, karena kami punya kesibukan masing-masing gitu ya di luar ini gitu kan ya. Jadi untuk, eee, apa, konsistennya itu masih belajar juga kami itu. Jadi belum yang berkembang sekali sih, Kak. Mohon doanya ya gitu supaya Medicine tetap memberikan kebermanfaatannya. Mantap ya, Kak, ya. Mungkin ini ya, Kak, ya, mungkin bisa sharing gitu, kita mau follow kemana terus sekalian mungkin tips buat teman-teman yang nonton video atau podcast ini gitu. Apa sih pesan-pesan dari Kak Gadis gitu untuk, teman-teman semua? Promosi, Kak, Untuk bisa promosi di sini. mhm, oke siap. Untuk teman-teman yang, ingin mendapatkan apa, tidak ketinggalan dengan oleh ini kontennya Medicine gitu ya, silakan follow Instagram kami yang namanya med.gohealth atau medical education, silakan di-search di akun Instagramnya masing-masing gitu ya. Silakan di-follow dan diikuti gitu ya, apapun yang ada di Medicine gitu. Insya Allah bermanfaat gitu. Dan untuk tipsnya, Oke. sarannya kepada teman-teman, ini kepada teman-temannya apa ini? Yang lagi berjuang menyelesaikan pendidikannya Yang atau boleh, atau yang sedang mungkin mungkin orang tua yang ingin mencoba menyekolahkan anaknya, oke, mau kemana mhm gitu, atau mungkin saudaranya, "Oh kayaknya mhm, si ini cocok nih di sini, kira-kira gimana ya?" Gitu. oke oke. Mungkin untuk ini ya, mmm, untuk dulu memang sekolah kedokteran itu kan terkenal ini ya, biayanya lebih high gitu ya, Kak, ya, daripada jurusan yang lain. Ya memang memang benar gitu kan ya. Jadi mungkin secara finansial memang dipersiapkan gitu ya, tapi yang meskipun nggak ada finansial jangan berkecil hati karena ada jalur bidik misi gitu ya, dan jalur bidik misi itu bisa kuliah di kedokteran gitu. Jadi memang, finansial bisa disiapkan, bisa juga sambil jalan gitu kalau itu. Kemudian untuk tips yang lain mungkin yang sedang menjalani kuliah ya, kedokteran gigi, tetap semangat gitu kan ya, pasti akan ada ujungnya. Saya dulu waktu kuliah rasanya kayak
ini kapan selesainya gitu kan ya, kayak nggak selesai-selesai gitu kan. Tapi alhamdulillah selesai itu akan datang di waktu yang tepat gitu ya. Dan saya dulu kan Ya kan ini, ada kepotong waktunya gitu pandemi ya. Kak, kepotong pandemi. Jadi Oh pandemi itu iya. setahun setahun saya di rumah, nggak ada progres apa-apa profesi itu. Terus gimana tuh Jadi Kak, cara cari pasiennya tuh bagaimana? Atau emang berhenti nggak ada, kita nggak ada ke rumah sakit sama total? sekali setahun, di rumah. Tapi itu tetap bayar itu Kak? Iya tetep bayar. Sedih kan? Wow. Nggak ada Itu biaya progres. tak terduga sih Mhm, ya, tidak ada progres, tapi iya, pengeluaran tetap jalan. itu Jadi sangat. memang benar-benar harus dipersiapkan ya finansialnya. Dan ini sih Kak, dulu itu kan kami kebetulan masuk kurikulum itu yang, awalnya misalkan kurikulumnya itu 4 tahun, bloknya, sistem Mhm. bloknya, ternyata di pertengahan jalan itu kami ada perubahan kurikulum, di mana yang harusnya 4 Oh, tahun jadi 3,5 tahun. Akhirnya kan yang 1 semester ini materinya itu dimasukkan ke sela-sela libur kuliah, jadi kita tuh nggak ada libur kuliah Kak, di sela-sela semesteran itu. Libur wow. lebaran itu cuman 1 minggu kayaknya, habis itu kuliah lagi. Jadi jurusan lain yang masih Wow, libur dan, suasana Kota Malang tuh masih sepi mahasiswa, kami masuk waktu itu. Jadi kami tuh kayak haus libur gitu loh, Kak. Makanya waktu koas tuh rasanya kayak, "Aku pengen libur lama," gitu kan ya. Ternyata libur lamanya itu libur pandemi. Jadi jangan ya, jangan. wah terjawab ya, Iya, jangan. Ternyata kami terjawab tuh kayak tapi kok ya mhm, pandemi. kami tuh menyadari bahwa, wah ternyata yang kami pikirkan itu sangat tidak ini ya, tidak terprediksi dan salah juga kami memikirkan pengen libur panjang Mas, pokoknya kapan libur panjang. Ternyata Terjawab libur panjang langsung, pandemi setahun itu kayaknya rapel liburan kami semester itu, Kak. rapelan. Oke oke oke. Jadi harus berhati-hati Wah, dalam membatin dan berkeinginan. dalam membantu. Iya, berarti itu juga menantang banget ya, Kak, apalagi kan terkait Covid ya, Kak, itu kan lewat Mhm, mulut ya. Jadi mhm, itu bener. gimana tuh teman-teman nakes dari kedokteran giginya itu, Kak? Nah itu kan waktu itu banyak yang tutup praktekannya dan waktu koas pun awal kami masuk mulai adaptasi baru, itu kami benar-benar yang pakaiannya tuh tertutup, pakai hazmat, pakai APD-nya itu yang level, apa ya, level tinggi lah gitu ya, jadi sangat double-double gitulah, yang sangat disiplin gitu ya, pilih pasien itu, requirement itu banyak yang dikurangi, Kak. Jadi alhamdulillah itu ya hikmahnya pandemi juga, saya bisa mengurangi requirement saya yang awalnya masih 20 mungkin ya, itu Mmm, misalkan yang 10-nya ke Phantom atau mungkin diganti journal reading gitu ya, yang 10-nya cari pasien. Jadi mungkin juga ada hikmahnya itu, jadi lulusnya setelah pandemi bisa terselesaikan 1 tahun gitu. oke oke. Mhm, Nah, mungkin terkait tadi kan ngomongin ini ya, Kak, proses perjalanannya. Nah, kalau jenjang karir sendiri itu bagaimana, Kak? Apakah bisa langsung punya praktek mandiri ataukah itu harus punya berbagai sertifikat atau harus punya pengalaman berapa lama baru bisa punya praktek mandiri atau harus ke apa ya, ikut ikut klinik-klinik dulu gitu, Kak? Itu gimana? oke, kalau dokter gigi itu sebelumnya, itu memang, ini kan lulusnya harus ujian kompetensi dulu ya, untuk lulus dokter gigi ya. Kalau sudah lulus ujian kompetensi, kami menunggu surat tanda registrasi atau STR. Nah, masa tunggunya ini lumayan sih zaman saya dulu itu 5 bulan atau 6 bulan gitu baru ada. Sama Nah, ya? lama, cukup lama dan itu kan nggak bisa praktek ya, dan belum ada internship. Internship-nya itu sudah ada undang-undangnya, tapi masih belum dilakukan gitu, belum ada universitas yang menyelenggarakan internship kedokteran gigi gitu. Karena, ini ya, mungkin dokter gigi itu kan koasnya sudah langsung pegang pasien gitu ya prakteknya. Jadi kami internship itu masih ada yang pro, ada yang kontra, kayak gitu. Baru setelah pandemi selesai,
mulai tahun kemarin kalau nggak salah ya, setahu saya, itu mulai diwajibkan internship. Jadi teman-teman kami, sejawat yang baru lulus sekarang, itu mereka setelah lulus ini belum bisa praktek gitu ya setelah STR. Jadi harus wajib internship dulu sekitar 6 bulan. Kalau sudah selesai internship baru bisa mungkin praktek mandiri yang alatnya sudah lengkap, sudah, alat bahannya sudah memenuhi, bisa praktek mandiri atau mungkin praktek di rumah sakit atau puskesmas gitu yang membutuhkan tenaga kesehatan dokter gigi itu juga bisa gitu. Jadi jenjang karirnya itu banyak sih, jadi bisa yang penting ini, yang penting ada tempat prakteknya, alat bahannya, dan juga ada pasiennya. Kita bisa praktek di mana aja, di rumah bisa, di puskesmas bisa, di fasilitas kesehatan manapun bisa, yang penting ada alatnya, ada pasiennya, gitu sih, Kak. Jadi sebenarnya kalau udah punya STR tuh bisa di mana aja gitu, yang penting ada STR dulu gitu ya, Mhm, Kak, ya? ada STR, terus kalau sudah ada tempat praktik, kita mengurus surat izin praktiknya, tergantung tempat praktiknya di mana, gitu. Oh, gitu gitu. Dan Berarti nanti maksimal ngurusnya juga maksimal ada 3 prakteknya, tempat prakteknya. oh, bisa lebih dari satu. Bisa 3 tempat praktek maksimal. Jadi misalkan nih, Oh, teman-teman, yang mau, yang dokter dokter gigi itu ya, pagi mungkin di mana, sampai jam berapa gitu kan. Nanti siang sampai sore tempat praktek lain, mungkin sore sampai malam tempat praktek lain tuh bisa gitu. Yang penting, ini sih Kak, surat izinnya ada dan juga jamnya juga nggak tabrakan gitu bisa. jadi kayak nyocokin dulu ya, Kak, ya, kira-kira Iya masuk nggak ya, betul, mhm, mhm, keseharian kita di mana. betul. Oh, Mau menarik Sabtu menarik. Minggu mau Sabtu Minggu, praktek ya nggak masalah gitu. Yang penting itu ya, ada STR-nya, Mhm, ada SIP-nya pasiennya, ada aktif, alatnya, ya SIP betul, aktif. penting itu Kalau kalau SIP buat itu berapa tahun, Kak? SIP itu 5 tahun sekali itu Oh, sama diperpanjang. kayak STR berarti ya? Sama kayak STR berarti ya? Oh kalau SIP ya? Iya, sama sih Kak, sama. Oh, sama. Jadi satu itu bisa ke 3 tempat tadi itu ya? Mhm. Menarik menarik menarik. Oke, apalagi Gimana ya, Kak, ya? teman-teman? Semoga tertarik ya masuk FKG. Tertarik nggak ya? Ayo, udah. Kalau jadi mungkin tadi ya, Kak, kalau misalnya dia mungkin tanya-tanya, mungkin ke IG-nya Kak Garis itu udah belum ya? Atau tadi kan kayak masih di Mediation ya? Atau Boleh mungkin ada kalau yang mau tanya-tanya boleh, boleh silakan ke follow IG IG mana, Kak? saya. Iya, silakan Hmm, follow IG saya, Gadis Novi Krisdayanti atau mungkin @Gadis Novika gitu. oke, Silakan di-follow IG Gadis saya. kita atau enggak di Mediation tadi bisa. Iya, Kalau bisa. mau tanya-tanya, Atau mau bisa datang itu. ke praktekan saya juga bisa gitu, ke Itu klinik di mana, tempat Kak? saya. Di mana? Saat ini saya prakteknya di ini, di kliniknya salah satu klinik swasta di Kabupaten Malang ya. Mungkin teman-teman yang domisili Yang di ada di mana? kabupaten atau kota Malang bisa ke klinik Pabrik Gula Kebonagung gitu. Dan Pabrik juga ada gula. satu praktek mandiri sejawat senior gitu ya, di Kota Kepanjen gitu. Mungkin yang sekitar Kepanjen silakan tanya alamat, tempat prakteknya boleh DM saya di Instagram. Oke, jadi boleh nih kalau mau tanya-tanya, aku mau tanya nih terkait ini tuh bisa nggak ya daftar di sini? Susah nggak sih masuknya gitu. Jadi bisa Mhm, mhm. follow Kak Gadis atau mungkin bisa langsung mampir ya Kak ke kliniknya gitu. Iya boleh, monggo. Ya, mungkin kita udah mau di penghujung acara nih Kak. Nah, ini di lintas cerita kali ini tuh agak unik. Tadi kan sudah main games. Ada Kita apa lagi tutup nih, Kak? kita tutup dengan apa ya? Jadi kan video ini kan kayak akan long last nih ya Kak di platform-platform ya, entah di podcast, entah di YouTube nanti. Nah, nanti suatu saat 5 tahun yang akan datang, insya Allah mungkin
Kak Gadis masih ya, Kak, ya, masih dapat kesempatan, masih ada umur gitu. Nah, Kak Gadis iseng nih buka, channel channel Lintas Cerita ini. Nah, kira-kira apa sih yang Kak Gadis mau sampaikan ke Kak Gadis di 5 tahun yang akan datang? Aduh, apa ya? Mmm, Mungkin ini sih, Kak, mmm, proses yang saat ini dilalui gitu ya, atau mungkin kemarin-kemarin, itu menjadi bekal pengalaman-pengalaman ini, pengalaman diri sendiri maupun pengalaman orang lain, itu kan akan menjadi bekal bagaimana kehidupan saya nanti di 5 tahun ke depan gitu ya. Mungkin 5 tahun yang akan datang mungkin saya akan lebih sering flashback gitu ya, flashback atau mungkin ke-trigger oleh berbagai momen gitu ya, yang mengingatkan saya mungkin di saat ini, di sesi ini mungkin mengingatkan saya di sesi kehidupan sebelumnya dan perjalanan selama 5 tahun gitu ya. Dan harapannya jangan lupa tetap bersyukur gitu. Oke, Karena, terima kasih eee, sekali. iya Oh iya, karena masih lanjut? Ya, oh silakan iya belum silakan. selesai. Oh, belum selesai, Karena silakan silakan. mhm, karena, eee, setiap pengalaman itu misalkan ada masalah gitu ya, ternyata selalu ada pembelajarannya, itu sih yang mahal. Jadi pembelajarannya mungkin belum didapat saat ini gitu ya, tapi mungkin 5 tahun yang akan datang tuh kita kepikiran, "Oh mungkin dulu kenapa ya kok kayak gini? Kenapa ya ketemu pasien seperti ini? Kenapa ya kok, ketemu kasus gigi yang kayak gini?" Yang mungkin kayak sekarang itu berat gitu ya, setelah pas dijalani kok berat gitu, atau mungkin sulit gitu, atau mungkin karakter orangnya kayak susah susah diterima gitu kan dengan diri sendiri. Ternyata 5 tahun yang akan datang tuh baru kerasa, "Oh ternyata sekarang kayak gini," kayak gitu. Jadi sangat nyambung ya fase kehidupan kemarin, hari ini, sampai 5 tahun ke depan, gitu sih. Jadi jangan lupa selalu bersyukur. Oke, semoga selalu bersyukur Kak Garis di 5 tahun yang akan datang, Amin dan semoga amin teman-teman yang mendengar, yang menonton dari YouTube atau podcast ini, bisa mendapatkan manfaat, mendapatkan hikmah dari berbagai insight yang sudah Kak Gadis sampaikan. Jadi tadi, yang disampaikan tidak hanya terkait perjalanannya dari segi akademiknya ya, prosesnya juga, tapi lebih kayak Eee survival life-nya ya, seperti apa dan berbagai makna-makna kehidupan yang itu akan sangat mahal sekali dan itu suatu bekal untuk teman-teman menjalani kehidupan untuk di beberapa tahun selanjutnya. Oke, terima kasih banyak Kak Gadis atas kesempatannya yang sudah mau meluangkan waktu di Lintas Cerita kali ini, episode pertama loh, dengan Kak Gadis. Oke, sangat terima kasih challenging banyak. sekali, mhm. Mohon maaf ya Kak Gadis kalau masih banyak, kesalahan, masih newbie nih. Saya juga terima kasih banyak sudah diberikan kesempatan sama Kak Fani di lintas ceritanya yang sangat luar biasa ini ya. Dan Oke. mohon maaf juga jika ada kurangnya dari saya gitu ya. Insya Allah masuk FKG banyak sukanya juga kok. Jadi, intinya perjalanannya cukup mendewasakan gitu ya, cukup dikenang dan tidak untuk diulang, Yes. tapi untuk Dan dilanjutkan gitu ya. iya, dan selalu bersyukur ya Kak ya. Key point-nya Mhm, adalah bersyukur pada kesempatan kali ini. Oke, terima kasih Masya banyak Allah. Kak Gadis, semoga dari apa yang sudah dipaparkan Kak Gadis memberikan manfaat, memberikan amal jariah juga ya Amin Kak ya rabbal ya. alamin. Dan juga semoga medicine-nya semakin berkembang dan semakin mendapatkan manfaat lagi. Oke, Amin ya rabbal sekian alamin. Terima kasih banyak cerita Kak Fani. sama-sama. Sekian lintas cerita kali ini. Semoga bermanfaat. Selamat bertemu di lintas cerita berikutnya. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.